dikasih. Udah periksa dokter? Sudah. Ada sininya juga ya, Pak. Habis ini saya lihat. Aduh. Bonus. Aduh. THR Mas. Allah. Diskon. Allah. Promo. Tak imbui Mas. Keluhannya ginjal, lambung, sama batu ginjal. Mulai bulan 6 2019 kemarin. Nah, ini sudah jelas ada medical check up di sini dan udah hasilnya udah jelas. Jadi ada pembengkakan hati di sini. Atau orang sering dengar yang namanya liver. Ya, jadi yang ini yang besar, hatinya yang membengkak. Nah, pada akhirnya kakinya ikut bengkak. Lumayan sempat bengkak. Iya. Iya, Bang. Ya, seiring dia berjalannya membaiknya fungsi hati, SGPT, SGOT itu turun, pada akhirnya kakinya cenderung kempes. Nah, jadi ini jelas, vonisnya jelas dan saya suka. Kenapa suka dengan pasien ini? Kenapa? Meskipun kalian berasal dari desa, tapi kalian bisa berpikir. Artinya apa? Masih bisa melakukan yang namanya medical check up. Dia memang orang desa, tapi dia sadar akan pentingnya medical check up untuk mengetahui bagaimana kasus yang terjadi. Sedangkan tetangga, keluarga, dan orang-orang di sekitarnya menganggap si pasien itu kena goib, santet, dan sejenisnya. Biasanya kan saya jarang pakai yang namanya sarung tangan. Karena ini liver, jadi saya harus pakai sarung tangan. Jadi biar lebih aman dan safety. Nah, nih hajar udah. Boleh hajar. Satu lagi. Bonus. Ini ginjalnya. Ini hatinya. Ya, ini anatomi namanya. Orang yang nggak anatominya nggak tahu gimana mengobati orang. Ini limfa. Ini batu ginjal di sini. Ini apa? Prostat. Ini usus buntu. Ini empedu, jantung, paru, lambung, limfa, usus besar, usus halus, pankreas. Masa nggak hafal semua anatomi itu? Dan itu penting untuk orang yang ngobati. Ketika kita tahu anatomi, kita tahu apa yang harus kita ambil tindakannya. Nggak ngawur. Dia awal mula lambung. Lambung yang menaun pada akhirnya menyerang fungsi hati. Nah, ngerembet kemana-mana, terjadi komplikasi. Karena hati itu, dia pertahanan tubuh manusia terakhir. Namanya pertahanan tubuh manusia terakhir, ketika itu diserang, untuk muncul penyakit baru pada akhirnya lebih mudah. Dan untuk bekas yang ada di perutnya itu, ada hitam-hitam itu diakibatkan oleh fungsi ginjalnya yang mulai terganggu. Ini lambung. Nih, yang bikin sesek. Kan sering sesek? Iya. Liver bengkak, asam lambung naik, dia nekan. Pada akhirnya persis penyakit jantung. Iya, Nih. kemarin jantungnya bisa. Ada jantungnya juga. Karena dia ditekan sudah. Iya. Nah, makanya dia naik ke atas. Ini kan naik ke atas. Nekan di sini pada akhirnya. Makan sedikit, Iya. langsung besar. Nggak makan. Nggak enak. Opname saya 2 kali. Opname 2 kali. Tapi hasilnya tuh sembuh, baru kambuh lagi. Jadi seperti itu. Ini titik untuk semuanya, biar kempes semua nih. Kelia. Satu lagi. Bonus. THR. Promo. Diskon. Embui Mas. Tahun baru Mas. DP ringan. Ini yang sering pusing. Dia sering pusing karena serba salah. Makan banyak nggak bisa, nggak makan ya tambah sakit perutnya. Itu kurang gizi. Pusing. Nah, biasanya tahap pertama kalau kayak gini kita ngajari dia makan. Artinya ngajarinya dengan yang halus-halus dulu. Jadi yang udah masuk ke dalam mulut, pencernaannya nggak berat, pada akhirnya bisa diserap, yang nggak butuh dibuang menjadi kotoran. Kalau dia yang sifatnya kasar kan masih proses pencerna di sini, berat.
dia nggak bisa masih. Makanya yang halus dulu, yang halus bisa masuk bagus. Kita ganti yang lebih kasar lagi. Biasanya bubur, nasi tim, baru nasi biasa pakai kuah. Jadi proses pengenalan makanan yang dari lembut, setengah kasar sampai yang kasar. Duduk itu lama-kelamaan sudah ngos-ngosan, tidak bisa. Tidur tidak bisa telentang. Kemudian jalan 1 meter itu saja sudah ngos-ngosan. Baca sholawat 3 kali. Izinmu ya Allah. Ya, mudah-mudahan sembuh, sehat, diberikan kesembuhan ya. Oke, amin. Jalan kesembuhan itu datangnya dari Allah. Manusia itu cuma usaha saja. Terkadang orang sakit kayak gini memang yang susah itu 3M-nya. M pertama males, M kedua manja, M ketiga megeli. Ya enggak? Pada akhirnya serba salah. Kita sebagai anak mau marahin dosa. Dituruti tambah jadi.